Oke, sekarang kita akan membahas tentang fungsi, ya, function. Jadi, apa sih itu fungsi? Nah, kita bisa bilang bahwa suatu fungsi f, ini f kecil ya, kita bilang set theoretic function f, ini akan mengambil, ya, apa nih istilahnya? Mungkin mengambil set A dan B, kemudian membuat mapping atau memappingkan, ya, ini mohon maaf bahasa Indonesia saya ngaco, memappingkan, ya, untuk setiap member dari A itu di-assign ke satu member B yang unik, gitu ya, assign unique Y lah ya kita bilang. Jadi kalau teman-teman ambil salah satu member dari A, misalnya 1 gitu, fungsi itu mengassign satu member dari B yang related dengan si angka 1 itu, gitu ya. Contoh di sini. Oh ya, ini kita tulisnya, jadi kita tulisnya itu notasinya, kita tulisannya itu bentuknya itu adalah fungsi f, di mana f memappingkan A, tanda panahnya ini juga agak spesial, tapi nggak usah lah ya, kita panah biasa aja, ke B. Jadi kalau di buku cetak, di buku textbook itu bagian sini dari panahnya tuh agak melengkung gitu ya, kayak arrow-nya tuh kayak arrow yang bagian ujungnya tuh agak melengkung. Nah, salah satu contohnya misalnya nih, kita punya satu set, ya, dimana di define itu sebagai 0, 1, dan 2. Kemudian kita juga punya satu set lagi T yang di define sebagai 0 dan 2, gitu kan. Nah, kita bisa definisikan fungsi f yang memappingkan S ke T, ya, dengan cara assigning-nya itu adalah pada saat f-nya itu 0, ya, ini jadi bagian dalamnya adalah elemen-elemennya si S, jadi 0 ada 0, 1, 2. Definisinya 2. Pada saat ininya 1, kita bilang nilainya itu 2 juga, ya. Dan pada saat f-nya 2, kita bilang sama dengan 0. Oke, jadi kita nggak tahu sebenarnya dia ngapain gitu sampai bikin kok 0 tiba-tiba jadi 2, 1 bisa jadi 2. Jadi kita bilang nih f ini masih black box ya, masih nggak jelas. Tapi yang jelas di sini kan dia udah menaati peraturannya, bahwa peraturannya kan yang penting si f ini sebagai fungsi dia memappingkan setiap elemen, ya. 0 ini ada hasilnya itu 2, 1 ini ada hasilnya 2, di 2 ini 0, jadi S ke T dimappingkan. Nah, kalau kita lihat di sini 0 dan 1 sama-sama mengarah ke angka yang sama, which is okay. Karena yang penting rule-nya adalah satu member dari A itu punya unique, ya. Jadi nggak bisa 0 waktu di F-nya ini menghasilkan 2 angka. Nah, itu bukan fungsi gitu. Jadi 0 ini bisa ke 2 atau ke 2, bisa ke 2 atau ke 0, itu nggak boleh gitu. Yang penting ke satu angka yang unik, ya kan. Kadang-kadang kita bilang F-nya ini mapping atau map, ya kan. Jadi macam-macam lah. Jadi bisa kita sebut juga biar nggak ini ya, nggak bingung. Kadang-kadang kita bilang, ada yang bilang ini mapping, ada yang bilang ini map function.
karena memang itu tugasnya, memappingkan ya. Nah, nanti juga kita akan lihat bahwa fungsi itu bisa didefinisikan ke dalam bentuk formula gitu ya. Jadi dalam bentuk formula, dan satu fungsi bisa punya beberapa formula ya. Jadi contoh nih, misalnya satu fungsi f ya kan, dia bisa punya beberapa formula. Formula pertamanya gimana ya kan, formula keduanya gimana. Jadi bisa macam-macam gitu. Nah, terus kita akan coba mendefine yang kita sebut dengan Cartesian product. Ya. Ini bentuknya adalah Cartesian product. Apa ini Cartesian product? Cartesian product itu adalah kita punya set, katakan set A dan set B, maka Cartesian produknya adalah ini membuat tiba-tiba saya pengen baca kembali bukunya René Descartes. Oke. Totally unrelated joke. Not even a joke. Jadi Cartesian produknya adalah A. Nah, ini kita suka sebut sebagai cross ya. Ini zaman dulu kalau kita belajar matematika dasar, tanda cross ini meaning multiplication ya, perkalian. Tapi semakin kita beranjak dewasa, ketemu matematika yang tingkat lanjut, perkalian itu orang cukup taruh dengan simbol titik aja. Pada saat masuk ke simbol yang bentuknya cross kayak gini, ya itu operasi Cartesian ya, Cartesian product. Nah, ini define. Nah, ini mestinya kalau teman-teman udah ikutin videonya dari awal sampai sekarang, next time udah refleks setiap kali ngomong define itu pakai titik 2 dan sama dengan. Jadi emang inilah sebenarnya asiknya real analysis itu. Kita akan makin lama makin terbiasa menggunakan notasi-notasi yang akan sering kita temuin di paper-paper riset matematik ya, yang formal gitu kan. Nah, ini merupakan ini something kita bilang di sini adalah seperti kombinasi dua angka X dan Y, di mana X-nya ini adalah elemen dari A dan Y-nya ini elemen dari B. Ya. Jadi kalau misalnya A itu punya dua member, which is katakan member dari A itu A dan B kecil, kemudian member dari B itu C dan D kecil, yang kita Cartesian produkkan, maka hasilnya adalah suatu set di mana isinya itu membernya bukan satu angka tapi kombinasi dua angka, dua huruf. Di sini huruf ya. Jadi AC ya kan, A D, apa nih, B C, dan yang terakhir adalah B D gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau misalnya 2 ketemu 2, hasilnya ada 4 anggota gitu kan ya. Contoh lagi, misalnya yang set pertamanya itu anggotanya
0 dan 1, kemudian di Cartesian product melawan bukan melawan, Cartesian product terhadap yang sama juga 0 dan 1 juga gitu kan. Ya kan. Nah, ini hasilnya nanti adalah 0 0 0 1 1 0 dan 1 1. Nah, ini sebenarnya kayak apa ya, kita bilangnya ini kayak subset dari sebuah bidang yang bounded ya, dibatasi oleh satu bujur sangkar atau square, di mana titik-titik sudutnya itu koordinatnya seperti ini, 00 01 10 11. Kalau di koordinat tuh kayak gini ya jadinya. Bentar. Ini kan 1 1. Ini adalah 1 0, ini 0 1, ini 0 0. Ya. Gitu. Nah, kalau seandainya yang kita kalikan itu adalah set yang sama, ya. Jadi kayak ini kan sebenarnya set yang sama 01 dan 01 kan. Kadang Cartesian produknya nggak usah ditulis gini. Kita cukup pakai superscript, super. Jadi kalau set yang sama, ya misalnya A Cartesian product dengan A, maka kita bisa menggunakan superscript. Jadi kita bilang ini A kuadrat, gitu ya. Atau dengan kata lain, kalau dipakai contoh di atas, kita ini sebenarnya sama aja dengan 0,1. Mungkin teman-teman sampai sini ada yang nanya, kok kadang pakai kurung kurawal, kok kadang pakai kurung siku. Sebenarnya saya juga suka ngelihat di buku-buku textbook yang berbeda itu nggak terlalu meter ya kadang-kadang. Of course kadang-kadang itu meter, tapi kadang-kadang tuh kayak emang ada orang yang menggunakan define by-nya membernya itu kurung kurawal, ada juga yang pakai siku gitu. Nah ini sama aja gini kan. Nah ini yang kanan ini gitu ya, ini apa yang kita sebut sebagai Cartesian plane gitu ya. Jadi orang suka nyebutnya ini Cartesian plane ya. Jadi sebenarnya itulah kenapa tadi saya menjelaskan bahwa this one ini at least seperti kita bicara soal bidang ya, bidang dengan sudut-sudut 0111 dan 000. Jadi square Cartesian product dari suatu kelompok set bilangan real itu ya ini bidang di mana ya sudut-sudutnya itu ya, tapi bilangan real ini kan kombinasinya besar ya, tapi ini adalah bidang yang isinya adalah seluruh kombinasi bilangan real, kira-kira seperti itu ya, dan itu kita sebutnya sebagai Cartesian plane. Nanti mungkin pada saat saya menjelaskan terkait dengan ekonomi makro atau misalnya terkait dengan fisika, ini kita akan sering ketemu simbol Cartesian plane ini ya. Jadi itulah dengan begitu teman-teman udah tahu duluan ya kalau ketemu simbol yang R square real ini seperti itu maksudnya apa gitu kan. Lanjut. Nah, kita bilang bahwa function ya f, di mana f ini memappingkan A menuju B, itu adalah subset
dari ya kan? Itulah subset F dari A cross B ya. Such that untuk setiap X bagian member dari set A ada unique Y member dari B, ya kan? Untuk adalah F, elemen dari F. Oke. Jadi ini kita bilang kayak formal statementnya ya. Bahwa sekarang kita bisa membayangkan fungsi F yang tadi kita sebut mapping tadi itu sebenarnya adalah seperti subset dari Cartesian product. Karena kan F itu bisa kita bilang dia akan selalu kombinasi dua angka ya. Ada dua member lah kan. Member dari yang satu set yang dimappingkan ke satu set. Jadi F ini seperti kombinasi dua member. Tapi tidak akan sebanyak A cross B. Jadi dia itu kayak membernya jumlahnya bisa lebih kecil tapi semaksimal akan sebanyak yang A cross B ini. Ya kan? Jadi kayak contoh di mana contoh sebelumnya tadi kan kita sempat kasih lihat yang mana ya. Nah ini kan 01202. Kalau teman-teman lihat di sini fungsinya itu cuma ada 0 itu 2, 1 itu 2, 2 itu 0. Jadi cuma ada 3. Padahal di sini kalau misalnya kita Cartesian produkkan S dan T, itu harusnya ada berapa kombinasi teman-teman? Itu ada 6 kombinasi. Jadi bisa 0, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 2. Jadi F ini nih basically cuma subsetnya dari si tadi ya, Cartesian product 2 ini, gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita bilang di sini untuk yang seperti ini kan X, Y elemen F. Biasanya kita tuliskan ya yang statement ini. Kita tuliskan bentuknya gini. Nah, ini kan pasti bentuk yang teman-teman udah sering lihat juga ya. Yes, seperti itu. Atau kita bilang juga bahwa F ini kan kalau di sini kita bilang seakan-akan dia set ya. Jadi kita bilang di sini sebenarnya kadang orang suka bilang juga ini adalah graph. Ya. Jadi set F adalah graph of the function. Tapi ini cuma ya cuma ini aja, cuma perbedaan penggunaan penamaan terhadap fungsi F ini. Jadi ada yang bilang ini functionnya, ini ada yang bilang ini graph of the function. Nah, kita lanjut. Nah, dengan bentuk yang tadi saya tulis lagi, dengan bentuk yang F ini adalah fungsi yang memappingkan A ke B. A-nya ini ya, A-nya ini kita sebut sebagai domain dari F. Oke. Nah, kadang-kadang ya, kadang ditulisnya, saya harus ngomong di sini, ditulisnya itu D besar dalamnya F. Ya, confusing. jadi domain dari, jadi kalau teman-teman ketemu tulisan gini D besar dalam F,
itu kita bilang itu domain dari F. Sementara si B ini ya, ini kita sebutnya range. Ya. B ini kita sebutnya kodomain. Sorry. Kodomain dari F. Nah, yang disebut range, jadi kalau B-nya ini sendiri kodomain, yang disebut range dari F, range F itu adalah simbolnya gini nih. Perhatikan sini R-nya nggak saya double-doublein ya, karena dia bukan set bilangan real. Semua elemen dari B yang ini mungkin udah bisa ditebak ya, exist an X elemen A, ya. Jadi range itu adalah semua elemen B yang bisa kita bilang dapat mappingan dari A. Itu bahasa ininya ya, bahasa kasarnya ya, bahwa kalau kita kembali ke contoh manting yang tadi ya, ini kebetulan 0 dan 2 ini semuanya dapat, jadi range. Jadi 0 dan 2 ini range-nya, T ini kodomain, S-nya ini domainnya ya. Jadi semua yang dapat mapping dari A kan, karena sini there exists an X element A such that function X equal Y ya. Jadi hasil dari fungsi itu adalah range-nya. Nah, jadi mungkin juga bahwa range dari F range dari F yang kita tulisnya kayak gini itu proper subset dari kodomain B. Nah, ingat proper subset bentuknya kayak gimana? Ya. Dari B yang ini yang jadi kodomainnya. Sementara jadi ini bisa jadi sementara kalau untuk domain dari F, DF ini akan selalu ini sometimes ya. Sementara DF, domain dari F itu akan selalu A. Ya kan? Jadi atau dengan kata lain, atau kita sebut DF itu non-empty. Oke. Nah, dari kalkulus kita kan suka familiar juga dengan beberapa fungsi yang mengambil real number, kemudian mappingnya menuju ke real number. Tapi kita juga punya satu fungsi lain yang kita sebut derivatif ya kan. Derivatif itu adalah fungsi. Jadi ini contoh di kalkulus ya. Jadi di kalkulus kan ada yang namanya derivatif nih, turunan kalau bahasa Indonesianya. Ini turunan ya. Nah, derivatif ini dia adalah fungsi yang memappingkan dari satu fungsi ke fungsi lain. Jadi fungsi yang memappingkan dari
satu fungsi ke fungsi lain. Ya. Jadi contohnya misalnya apa ya, fungsi yang mengambil fungsi G, di mana G ini continue, ya, yang terdefine. Sorry, ini saya lupa tulis. G terdefine dalam intervalnya dari 0 ke 1 dan memberikan angka kan ini. Jadi function ke function ada juga yang dari fungsi dia memappingkan dari fungsi ke angka gitu ya, itu bisa juga. Nah, misal kita punya satu fungsi di mana mirip ya kayak tadi, dia memappingkan dari A ke B, ya. Maka misalnya kita diminta untuk define the image ya, atau direct image dari subset C. Ya kan? C subset dari A gitu ya, sebagai fungsi C di define ya kan, fungsi X ini of course merupakan elemen dari B, dan mana X-nya ini elemen dari C ya. Jadi C ini sendiri adalah subset dari A. Jadi fungsi C, ini C besar ya, ini didefinisikan adalah hasil yang menuju ke B di mana X-nya itu elemen C. Oke. Maka ini yang kita sebut ini direct image ya. Sementara ada satu lagi yang kita sebut inverse. Jadi yang kita dari tadi main-main di atas itu sebenarnya ya itu yang bagian yang kita sebut sebagai direct image, tapi ada juga yang kita ini biar lebih clear nantinya. Satu lagi yang kita sebut sebagai sebagai inverse image. Inverse image. Dimana di sini kita define ada satu subset yang sekarang dia itu subset dari kodomainnya. Terus ini kan tadi kita dari domainnya ya, C ini domain A, ntar domain B, sebagai kalau inverse image ini kita kasih angka 1, min 1 di atas. Ya. Kita define. Nah, X-nya itu elemen A. Jadi
Inverse image itu adalah fungsi yang membalik. Jadi kalau sebelumnya tadi itu kita mapping A ke B, ini dilawannya. Jadi dari domainnya itu ke dari kodomainnya ke domainnya. Gitu ya. Dimana fx ini elemen dari D. Ya. Nah, jadi basically kan sama dengan mengatakan kalau yang dari tadi kita coba tuliskan ya, ini range, ini kan sama aja dengan fungsi dengan domain A gitu kan ya. Jadi ini direct image gitu. Range itu adalah direct image. Sementara sementara inverse image itu adalah kebalikannya, gitu kan. Mungkin akan lebih mudah kalau kita pakai gambar ya. Di sini saya coba bikin. Jadi katakan ini ada dua set. Set pertama itu punya 4 member. Anggotanya itu adalah 1, 2, 3, 4. Sementara yang satu lagi dia juga punya 4 member. Ini kodomainnya. Jadi kiri ini domainnya, ini kodomainnya. Dia itu punya member, tapi membernya ini huruf-huruf ya, bukan angka. Oke. Nah, satu ini dia dimappingkan. Jadi ini adalah fungsi f yang memappingkan kiri ke kanan. Satu ini dimappingkan ke B, 4 ini juga mapping ke B. Kemudian ini 3 ini mapping ke C katakanlah, dan 2 ini ke D ya. Jadi dari pelajaran tadi teman-teman bisa langsung tahu dong bahwa kodomain ABCD tapi range-nya itu basically cuma 3 kan, BCD, karena yang A ini nggak dapat. Oke. Nah, ini kalau kita tuliskan bentuk fungsinya. Fungsi dari 1, 2, 3, set 1, 2, 3, 4 itu menghasilkan set B, C, D. Oke. Fungsi dari set 1, 2, 4 itu menghasilkan apa nih? 1, 2, 4. Kalau kita lihatnya 1 ke B, 2 ke D, 4 ke... Jadi cuma 2 doang tuh. Cuma B dan D. C-nya nggak ikutan. Karena C itu kalau sebenarnya ada 3. Dan terakhir fungsi dari kalau seandainya cuma 1, kita dapat peroleh B. Ya. Nah, ini kan yang kita sebut direct image ya. Nah, ini kita direct image. Kadang cuma disebut, kadang disebut image saja juga bisa. Nah, sementara inverse image-nya ini adalah lawannya. Jadi kita sekarang dari kanan ke kiri. A, B, C. Ya kan? Ini kan A nggak kemana-mana, B itu ke 1 dan 4, C itu ke 3. Artinya kita di sini dapat 413 atau 134. Sementara untuk kalau seandainya, nah ini yang menarik. Jadi inverse itu kadang belum tentu ada isinya. Bisa jadi empty, kayak A ini kan nggak kemana-mana, jadi dia empty.
dan inverse min 1. Inverse dari F maksudnya. Sorry. Ini kelihatan ya, kalau B ini kan ada 2, jadi 1 dan 4 nilainya bisa 2. Jadi perhatikan di sini karakternya dari fungsi. Kalau inverse-nya dia bisa empty. Tapi kalau dari yang nggak inverse dia direct image-nya itu nggak empty, karena ya memang definisinya fungsi itu kan harus setiap member dari A di mappingkan ke unique member dari si kodomainnya ya, dari B. Jadi nggak boleh ini kan, nggak boleh empty. Nah, kita lanjut. Kalau kita definisikan satu fungsi F ya, yang dia memappingkan bilangan real ke set bilangan real, tapi sekarang kita bilang si fungsi f x ini itu punya formula. Formulanya itu adalah sin px. Ya kan? Maka untuk f yang kita mappingkan itu katakan 0 dan setengah, hasilnya adalah 0 kali pi 0, sin 0 itu adalah 0, dan setengah dari pi itu kan sinus 90, yaitu 1. Ya. Tapi di sini kalau misalnya kita balik f min 1 inverse-nya, jadi inverse dari f 0, kapan sin itu menghasilkan angka 0? Sin itu menghasilkan angka 0 kapan? Ya ini ya, kapanpun dia itu katakan di 0, atau misalnya dia itu di 360 ya, 2pi, atau katakan dia di, jadi 1pi juga 180 juga ya kan, jadi 0, 1pi, 2pi, jadi kan ini saya tulis ya, sorry. Jadi kan kalau misalnya kita anggap aja ya, sin m sama dengan 0, m itu ya bisa isinya itu bisa pi, bisa 0, bisa pi 2, pi 3, pi gitu kan ya. Jadi x nya ini nih basically adalah integer, jadi set integer gitu. Nah, misal kita punya satu fungsi yang memappingkan A ke B ya, dan kita misalkan C D ini subset dari B ya. Ini mulai agak jelek nih gambarnya, bentar ya, biar lebih, coba saya bikin lebih bagus. Jadi kita bilang C dan D itu adalah
set yang merupakan subset dari B. Oke. Maka ini maksudnya subset dari ya. Maka inverse dari F untuk gabungan C dan D itu sama dengan inverse dari C diunionkan diunionkan dengan inverse dari D. Ya. Sementara kalau kita mau bilang inverse dari C intersect dengan D, itu sama aja dengan kita sama kayak di atas. Jadi kita bisa jalankan satu persatu inverse-nya. Itu ya. Nah, gimana kalau komplement? Ya kan? Jadi inverse dari komplementnya C, ya kan? Kalau dalam kasus kita ini berarti semua anggota B tapi bukan anggota C adalah, mungkin tidak bisa ditebak ya, adalah first satu dari C, tapi abis itu hasil dari sini kita komplementkan, ya komplementkan. Mungkin teman-teman nanya komplementnya di sini universe-nya apa? Ya ini buat sekedar mengingatkan aja. Sorry. Mesti pakai bahasa Inggris. Iya. Ini complement with B as universe. Nah, kan. Again, jadi ini universe-nya itu adalah tergantung dia lagi relatednya dengan apa gitu. Nah, ini yang baris terakhir ini sebenarnya bisa kita baca sebagai F min 1 ya inverse-nya ya. Ya, ini yang kita bilang tadi kan, bahwa complement with B as universe. Tapi yang kanannya ini komplementnya bukan B universe-nya. Universe-nya ini A. Ya kan? Karena ini kan udah hasil ini nih udah hasil yang ngarahnya ke si domain gitu, bukan ke codomain. Jadi ini sebenarnya udah hasil dari ini universe-nya itu A. Nah, kita bilang di sini function inverse C ya. Oke. Nah, proof ya kan biasa kita buktinya ya. Kalau kita mau lihat, jadi mungkin kita akan coba buktikan yang bagian atas dulu aja. Jadi kita coba buktikan yang bagian atas. Bagian atas ini adalah yang F, saya tulis ulang dulu ya.
Mohon izin saya tulis ulang dulu. C union D ini sama dengan min 1 C union F min 1 D. Ya. Proof. Apakah ini benar? Gitu kan. Jadi kita mirip sebenarnya dengan yang sebelumnya di video-video sebelumnya. Kita selalu misalkan ada satu member yang merupakan elemen dari F pangkat min 1, bukan pangkat min 1, inverse dari F. C U D ya, dengan. Nah, ini kalau mulai kesini teman-teman sepertinya udah ngeliat patternnya ya, pada saat kita coba membuktikan dua statement benar atau enggak untuk terkait set teori dan ini function, kita suka memisalkan kiri itu, kalau seandainya kiri itu ada member yang memenuhi ini, maka member yang sama akan memenuhi ini. Jadi polanya seperti itu gitu ya. Jadi jika X itu adalah elemen yang memenuhi inverse dari F ya, jadi dia merupakan anggota, bukan memenuhi, anggota dari inverse F ini ya, maka X-nya ini sendiri ya kan, itu artinya dia itu akan punya mapping ke C atau D ya, taken to C or D gitu kan ya. Atau dengan kata lain, ini dia kayak termapping ke C atau D gitu kan ya. Atau dengan kata lain, kita tulisannya sebenarnya yang benar begini, dia itu elemen C or dia itu elemen D ya kan, karena kan ini adalah X itu salah satu hasil dari inverse CUD. Artinya kalau misalnya fungsi itu diterapkan ke dia itu either masuk ke dalam C atau masuk ke dalam D ya kan, seperti itu. Maka inverse dari F ya untuk C union D ya kan, itu adalah subset dari ini kan ada C dan ada subset. Kadang-kadang saya harus nulis gini ya, kadang-kadang soalnya kalau misalnya ini kita kadang nggak bisa membedakan mana yang C mana yang subset ya, jadi nggak apa-apa, saya kadang suka tambahin di atas bawah pada waktu bentuknya seperti ini, itu maksud saya itu subset biar nggak bingung. C ini subset dari inverse C gabungan dengan inverse dari D ya. Nah, kebalikannya, jika X itu elemen dari inverse C, maka X itu juga adalah elemen dari inverse C D ya, union D. Dan ini bisa kita katakan juga untuk yang D. Jadi kalau seandainya ini kita tulis cepat aja, ini min 1, ini D ya kan, maka ya ini sama gitu ya.
Nah, sehingga dengan kata lain, ya, F inverse F ini subsetnya cuma dibalik. Ya kan? Nah, ini dengan ini artinya tuh kita punya equality, ya kan? Jadi inverse dari C union D itu basically sama dengan inverse dari C dan inverse dari D, sehingga ini kan equality, sehingga F min 1 clear ya sampai sini. Jadi kita udah buktikan bahwa di sini kalau seandainya X-nya itu adalah elemen dari inverse ya, yang mengambil ya berarti kodomain CUD di sini ya, maka kita bisa buktikan bahwa ini itu adalah subset dari inverse, kalau nggak ke C, kalau nggak ke D gitu kan ya. Tapi kebalikannya, kalau kita start dari sini bahwa X itu merupakan elemen dari ya inverse dari C, maka X itu juga pasti adalah elemen dari inverse C union dengan D, dimana kalau hasilnya itu seperti ini teman-teman, berarti kan yang merupakan subset ya, yang merupakan subset itu adalah yang ini ya. Jadi ujung-ujungnya ini mereka berdua jadi equal, sehingga kita buktikan bahwa fungsi inverse itu bisa dikerjakan secara terpisah ya untuk yang union. Oke. Untuk yang lainnya bisa kita coba buktikan sendiri ya, untuk yang mana tadi, yang dua lagi yang ini ya. Nah, ada sedikit catatan di sini, however, bahwa kita sebutnya proposisi ya tadi, yang 3 proposisi itu tuh dia itu tidak serta-merta berlaku untuk direct image ya. Jadi kalau misalnya kita bicara direct image, tadi kan kita bicaranya inverse terus tuh. Nah, kalau direct image, misalnya kita punya fungsi ya, dimana A mappingkan A ke B kan, dan terus kemudian let C dan D adalah subset dari A, subset. Maka F C sama dengan, kalau ininya ini berlaku ya, tapi kalau intersectnya ini tidak langsung seperti yang ini ya, langsung equal. Jadi ini lebih ke subset dari C intersect dengan F
D. Ini bisa coba dibuktikan sendiri, tapi by instinct sebenarnya udah agak kelihatan ya. Karena kalau kita bicara direct image ya kan, itu kan kayak tadi ya, belum tentu dia itu kena ke semua codomain. Satu. Dan yang kedua adalah kalau seandainya C dan D ini kita pakai intersect gitu kan. Jadi cuma member dari elemen yang ada di dua set tersebut, yang sama yang ada dua set tersebut. Terus kita coba lihat mappingnya. Artinya kan nanti di situ memang hasilnya, itu panas tadi. Ini hasilnya ini adalah intersect dari semua mapping dari C sama semua mapping dari D gitu ya. Jadi subset gitu ya, subset dari semua mapping dari C, semua mapping dari D gitu ya. Kenapa? Ya karena itu tadi dari dua tempat, jadi dari C dan D ini menuju ke codomainnya itu bisa dari dua tempat, dua elemen atau dua member itu menuju ke satu member yang sama gitu kan ya. Jadi dia bisa lebih kecil sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita misalkan di sini F, ya kita misalkan lagi bahwa ini adalah fungsi yang memappingkan A dengan B gitu ya. Nah, ini akan kita sebut injektif atau one to one, satu ke satu, kalau ya, 1 sama dengan fx2 implies x1 sama dengan x2. Nah, jadi ini yang tadi kita bahas ya. Kalau tadi kan sebelumnya kita ngebahas fungsi-fungsi yang dari dua member di domain yang sama itu bisa mengarah ke satu member kodomain yang dua member di domain yang berbeda itu bisa mengarah ke satu member kodomain yang sama ya. Kalau gambarnya ini seperti 1, 4 bisa sama-sama ke B gitu kan. Nah, injektif atau ke satu itu artinya adalah hanya boleh satu member A itu hanya boleh ke satu member B. Jadi beneran tuh nggak ada yang namanya kayak double kayak gini ya, 1 dan 4 sama-sama mengarah ke B. Karena dia bilang kan kalau seandainya fx1 sama dengan fx2 itu harus x1-nya sama dengan x2. Nah, sementara kalau misalnya kita pakai yang gambar di sini, ini kan kelihatan bahwa f1 dan f4 sama dengan b, padahal 1 itu tidak sama dengan 4. Nah, itu gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa yang disebut injektif itu tadi. Jadi nggak boleh ada dua yang arah ke satu tempat, harus sama-sama. Jadi dengan kata lain, F ini injektif apabila untuk semua Y elemen dari B, ya kan, inverse-nya adalah, jadi inverse-nya itu adalah either nggak ada gitu ya, maksudnya empty, atau single elemen ya. Jadi untuk semua codomain
inverse-nya itu either 0, maksudnya kosong, atau satu elemen aja. Ini satu elemen di A. Gitu ya. Nah, jadi untuk seperti ini kita bilangnya F itu adalah ini kok kayak ada aksen di matematik. Kalau ada aksen-aksen gini tuh mengartikan sesuatu yang lain soalnya. Injection ya, ini kita bilangnya injection, kurang lebih. Nah, ya kan. Nah, ada satu lagi, ini kan injektif nih. Jadi kayak ini saya harus kotakin ya biar membedakan dengan yang nanti saya akan tulis di bawah. Nah ini oke, sip, ya udah cukup lah untuk memisahkan. Satu lagi kita sebutnya itu surjektif ya. Jadi kalau if F A ya sama dengan B ya, atau di sini dengan kata lain dapat semua gitu kan, semua yang di B ini kena tembak lah istilahnya. Jadi kan kalau pakai contoh yang di sini tadi ada A yang nggak kena gitu kan, tapi semua ini kena. Di sini yang kita sebut F-nya itu adalah surjektif. Atau onto ya, suka tulis gitu. Atau dengan kata lain, ini terjadi saat ya range equal codomain, karena semua codomainnya itu jadi range ya kan, kena semua ya. Dan F-nya kita sebutnya itu surjection. Yep. Jadi kalau F-nya itu both injection and surjection, kita bilang dia itu adalah bijection. Nah, F itu disebutnya bijection. Ya. Nah, ketika F-nya itu bijection, mungkin tidak bisa ketebak, maka inverse ya dari satu elemen ya, inverse dari satu elemen ini selalu ini is always unique element di A atau di domainnya, di A ya, atau dalam domainnya ya. Sehingga kita bisa tuliskan F1
itu adalah ini sesuatu yang nggak bisa kita tuliskan kalau seandainya dia bukan bijection ya. Jadi jangan sampai kita langsung balikin gitu, nggak bisa, karena ini hanya berlaku jika dia bijection. Dan kita tulis sederhananya adalah f-1 y, ya kan? Nah, dalam kasus seperti ini kita bilang f min satunya tadi yang kita suka bilang inverse image, ini kita sebut sebagai inverse function. Ya, jadi kita sebut sebagai inverse function. Oke. Jadi misalnya misalnya kita punya untuk bijection apa nih, dari bilangan R menuju ke bilangan real, menuju ke bilangan real, ya kan? Misalnya fungsinya itu adalah fx sebagai x pangkat 3, ya kan? Maka inverse function ya adalah akar 3 dari x gitu. Oke. Jadi perhatikan di sini memang karena karakternya bijection itu basically 1 ke 1 dan kena semua gitu ya. Jadi dari A punya elemen tertentu di B, 1 kemana, 2 kemana, jadi semua elemennya itu punya mappingnya. Jadi inverse functionnya pun bisa kita tuliskan ya sebagai ini, kayak langsung dibalik aja gitu kan ya, domainnya jadi kodomain, kodomainnya jadi domain gitu. Nah, satu lagi, jadi misalnya f itu adalah function yang memappingkan dari A ke B ya, dan G itu memappingkan dari B ke C ya. Maka ini kita bisa bilang sebagai composition of function. Jadi composition of function di sini adalah kita sebutnya G, ini ada lingkaran kecil kosong F yang memappingkan A langsung menuju ke C. Perhatikan di sini ini F-nya itu yang dikerjakan duluan. Jadi A ke B dulu, baru G-nya dikerjakan, baru B ke C. Bentuknya bisa kita tuliskan seperti ini ya, formalnya. G, komposisi dari G dan F untuk dari ke domainnya itu sifat variabel X. Ini adalah sama dengan yang lupa. Fungsi G dari fungsi F ya. X gitu ya.
Sehingga misalnya nih, fungsi f ini adalah fungsi yang memappingkan antara bilangan real ke bilangan real, di mana fx-nya ini adalah x pangkat 3. Sorry, ini biar lebih clear lah ya. Oke. Ya, pangkat 3. Dan sama, G-nya juga adalah memappingkan dari bilangan real ke bilangan real. Dan GY-nya itu adalah sin Y. Ya. Ya, maka G, komposit G dan F itu adalah sin 3. Ya. Jadi F-nya duluan, baru F-nya itu berada dalam G. Oke, mungkin sampai di situ dulu ya kalau misalnya kita bicara terkait dengan function. Oke, terima kasih.